Baiklah sobat semuanya, baru saja Kemdikbudristek memberikan informasi pengumuman terbaru terkait tentang pembatalan 3043 pelamar prioritas 1 untuk penempatan P3K guru tahun 2022. Tentunya ini didasarkan dari ketersediaan informasi per mapel per instansi yang ada. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 6 kategori P1, P2, P3 dan juga P4 yang akan tetap aman ya, walaupun ada pembatalan penempatan 3043 prioritas 1. Nah, kira-kira apakah teman-teman termasuk di dalamnya yang masuk dalam kategori aman? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk kategori P1, P2, P3 ataupun juga P4 yang akan tetap aman meskipun ada pembatalan penempatan untuk P1 ya. Nah, sobat-sobatnya, yang pertama yang masuk dalam kategori aman itu adalah pelamar prioritas 1 yang sudah resume namun tidak termasuk dalam daftar nama yang mengalami pembatalan. Nah, bagi teman-teman pelamar prioritas 1 atau P1 guru lulus passing grade, entah itu dari THK 2, kemudian juga guru sekolah negeri, lulusan PPG maupun juga guru sekolah swasta. Kalau misalkan kita awalnya di sini mendapatkan tampilan seperti ini ya, ketika dulu pendaftaran dibuka, yaitu Anda mendapatkan penempatan dan penempatan nanti akan disampaikan ya, yaitu pada saat pengumuman. Kalau misalkan kita termasuk dalam kategori P1 yang mendapatkan tampilan seperti ini, kemudian kita melanjutkan pendaftaran sampai dengan di tahap resume. Kemudian ketika di sini diumumkan daftar nama peserta P1 yang dibatalkan untuk pengumumannya, jika kita tidak termasuk dalam daftar nama dari 3043 ini, maka teman-teman P1 ini adalah tetap aman ya, dan nanti pasti 100% akan lulus ya untuk P3K guru di tahun 2022 ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk pembatalan ini adalah hanya terdiri dari 3000 sekian ini. Kalau misalkan nama kita tidak tertera di sini, berarti kita aman dan nanti menunggu penempatan ya. Insya Allah nanti di tanggal 10 ini sudah akan diumumkan. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah pelamar prioritas kedua atau P2 yang baik itu memiliki formasi di induknya maupun juga non-induk. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di sini untuk teman-teman P2 itulah merupakan pelamar prioritas kedua, meskipun di sini kita itu mengikuti seleksi observasi ya. Nah, maka di sini urutannya dari penempatan P1, kalau misalkan masih ada kuota atau formasi kan di sini diberikan untuk yang P2. Nah, kalau misalkan masih ada formasi lagi sisa dari P2 baru diberikan ke P3. Nah, sehingga di sini untuk P2 ini tidak bisa digeser oleh P3 ya, dikarenakan urutannya inilah didahulukan dari yang P2 dulu. Kalau misalkan kita termasuk dalam kategori P2, ini nanti akan tetap kita aman ya, yaitu kita akan lulus. Nah, semoga saja memang seperti itu. Nah, selanjutnya seperti juga yang telah dipaparkan ya sebelumnya, yaitu untuk teman-teman dari selain untuk yang guru lulus passing grade ini diutamakan untuk penempatan, namun untuk yang P2 ini juga demikian. Yang mana di sini diberikan kesempatan untuk proses seleksi ini adalah dibedakan ya antara THK 2 dengan yang baru. Nah, kemudian di sini bagi kita untuk yang P2 misalkan sudah dari perankingan ya, dari perankingan untuk yang hasil observasi misalkan seperti ini, yaitu untuk formasi guru kelas. Misalkan formasi guru kelas ini adalah sisa formasi penempatan dari P1 ini masih tersisa 20, kemudian di sini ada jumlah P2 ini adalah ada 2 orang, kemudian jumlah P3 ini adalah ada 200, maka akan didahulukan untuk formasi P2 ini, yang 2 ini diberikan untuk P2 ini lulus ya, kemudian yang 18 sisanya ini baru diberikan untuk teman-teman yang P3. Tentunya untuk P3 ini diambil dari 18 urutan yang paling tinggi ya, ini berdasarkan dari urutan perankingan. Dikatakan untuk P2 P3 memang hasil seleksi observasinya itu nilai kumulatif angkanya itu adalah di ranking teman-teman. Jadi untuk yang kedua adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah prioritas 3 dengan sisa formasi instansi yang berlebih. Dan misalkan saja adalah seperti ini, prioritas 3 dengan sisa formasi instansi yang berlebih, misalkan seperti ini ya.
Nah, ini adalah untuk sisa formasi per mapel. Misalkan di sini kita ambil yaitu untuk yang guru kelas ya. Ini adalah untuk formasi guru kelas. Ini adalah ada 700 ya, ada 700 formasi guru kelas. Kemudian untuk yang THK2 atau P2-nya ini ada 5. Kemudian di sini untuk yang P3 ini ada 600 teman-teman. Jadi dengan demikian kalau misalkan di total ya, di total untuk sisa formasi penempatan P1 ini adalah ada 700, kemudian P2 P3 di jumlah ini ada 605. Nah, sehingga di sini dapat dikatakan untuk P3 yang ada di sini ini adalah dapat dipastikan lulus semua ya, masuk dalam kategori aman. Jadi untuk yang ketiga inilah dari teman-teman P3 dengan sisa formasi di instansi yang berlebih teman-teman. Dan selanjutnya di sini adalah yang keempat, yaitu teman-teman yang mendapatkan peringkat terbaik per mapelnya ya, dan juga per instansi per mapelnya. Kalau misalkan kita ini mendapatkan peringkat terbaik, maka kita berpotensi untuk lulus tuh besar ya teman-teman. Nah, misalkan saja seperti ini, yaitu di sini untuk sisa formasi ya. Misalkan di sini kita ambil yaitu untuk yang kedua di sini. Misalkan kita ambil dari formasi guru PAI yang SD misalkan. Nah, di sini dari hasil observasi sesama guru dengan jabatan yang sama dan juga ijazah yang sama latar belakangnya, maka diurutkan untuk penempatannya dari peringkat 1 sampai dengan peringkat seterusnya. Misalkan di sini untuk formasi guru PAI ini terdapat 10 formasi, kemudian untuk jumlah P2-nya inilah sudah masuk di sini. Kemudian di sini bagi teman-teman yang P3 di sini adalah kita itu berpeluang lulus. Ini artinya kan kalau misalkan 10 kurangi 1 ini masih 9 ya, masih 9. Nah, jadi di sini dari jumlah 70 P3 ini di ranking yaitu diambil nilai yaitu nomor 1 sampai nomor 9 teman-teman. Jadi teman-teman yang masuk dalam peringkat ini yaitu peringkat 1 sampai dengan 9 ini dapat dikatakan aman dan nanti tinggal menunggu saja ya untuk penempatannya. Jadi untuk yang keempat inilah teman-teman yang mendapatkan peringkat terbaik per mapel untuk teman-teman P3. Nah, berikutnya untuk yang kelima ini adalah teman-teman P2 dan juga P3 yang mana terjadi kelebihan guru ya di sekolah pemenang. Misalkan seperti ini. Nah, ini teman-teman. Misalkan di sini ada tampilan yang seperti ini ya. Nah, ini misalkan di sini untuk pemenangnya ini adalah pemenang 1, ini adalah berada di sekolah C, dan juga pemenangnya ini adalah juga di sekolah D untuk jenjang dan juga jabatan yang sama. Nah, selanjutnya di sini kita kalah perankingan. Nah, kalah perankingan di sini untuk pemenang 2 kan. Nah, pemenang 2 ini berpeluang lulus dengan formasi ini nggak bisa dipindahkan ke sekolah pemenang 1 dikarenakan apa? Dikarenakan di sana itu terjadi kelebihan guru. Nah, misalkan guru kelas tuh idealnya misalkan dalam satu sekolah itu ada 6 guru kelas ya, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, sehingga kalau misalkan di sini ada formasi guru kelas, meskipun nilai observasinya lebih tinggi di sekolah ini, maka formasi ini tidak bisa dipindahkan ya. Nah, tetap di sini untuk formasinya ini adalah tetap di sini. Dan artinya di sini meskipun kita itu nilainya mungkin peringkat 2 atau seterusnya ya, ini kita akan bisa tetap lulus ya. Dikarenakan kalau misalkan formasi ini dibawa ke sekolah lain itu di sana terjadi kelebihan guru. Kemudian yang keenam ini adalah teman-teman pelamar umum yang lulus passing grade dan juga mendapatkan peringkat tertinggi. Nah, untuk syarat teman-teman dari pelamar umum atau P4 ini untuk bisa lulus itu adalah yang pertama ini harus lulus passing grade ya dari kesemuanya, baik itu passing grade untuk yang teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara ini lulus passing grade. Kemudian kalau misalkan sudah lulus passing grade ini di ranking dengan sesama pelamar pada formasi yang diperebutkan ya. Nah, misalkan adalah seperti ini. Nah, ini teman-teman yang pelamar umum ini kan kemarin melihat daftar formasi yang dibuka di masing-masing instansi akan kita diberikan link khusus ya dari Kemdikbudristek. Kemudian kita melihat untuk formasinya misalkan adalah seperti ini. Dari masing-masing sekolah ini ada satu gini. Nah, selanjutnya di sini dari pelamar baik itu dari teman-teman guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta memperebutkan formasi yang satu ini. Nah, di sini kalau misalkan kita ini lulus passing grade semuanya dan juga kita mendapatkan peringkat tertinggi nilai terbanyak, maka di sini yang kita akan mengisi formasi adalah yang ada di sini, teman. Jadilah untuk 6 kategori aman
meskipun terjadi pembatalan untuk teman-teman P1. Oke, demikian, semoga berkah kita diangkat P3K di tahun ini ya.